Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pagar Alam Tourism on Podcast. Hari ini kita kehadiran narasumber yang begitu luar biasa. Kita kenal sebagai salah satu pendiri, pencetus gitu ya, ekonomi kreatif di Kota Pagar Alam. Dan hari ini sebagai bentuk rasa kita ingin terus melestarikan dan ingin terus menjadikan bahwa Pagar Alam ini adalah banyak sekali ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan seperti itu. Kita kehadiran ada Mbak Weni Bastian. Selamat datang, boleh kita bersalaman? Terima kasih. Sehat ya Mbak Wen? Alhamdulillah. Jadi kita kenal bahwa Mbak Wen ini salah satu owner gitu ya. Siapa yang tidak kenal kalau kita sebelum masuki Kota Pagar Alam Sukacinta, itu pasti ada tempat oleh-oleh. Apa namanya tempat oleh-oleh? Putra Abadi. Putra Abadi. Di mana-mana setiap ada tempat oleh-oleh pasti ada Putra Abadi. Dan beliau langsung setiap pengunjung gitu ya ke Kota Pagar Alam, apalagi memang Kota Pagar Alam adalah tempat tujuan wisata. Jadi perlu oleh-oleh yang untuk bisa dibawa ke tempat masing-masing gitu ya. Mbak Wen, jadi memang Mbak Wen ini kita mengenalnya sebagai ownernya Putra Abadi gitu ya. Siapa yang tidak kenal. Dia juga banyak sekali memberikan ide-ide kreatif bagaimana cara mengembangkan apa yang bisa dikembangkan di Kota Pagar Alam untuk membuat para pengunjung bisa membawa oleh-oleh khas kita gitu ya. Mbak Wen kira-kira terinspirasi untuk bisa berdiri di bisnis ini itu karena apa awalnya? Kami terinspirasi dari memulai bisnis ini. Pertama karena memang Pagar Alam ini mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Benar. Kemudian bahan baku yang sangat melimpah. Kami juga tahu bahwa Pagar Alam ini adalah penghasil komoditi kopi yang paling besar. Kemudian alhamdulillah sekarang juga Pagar Alam ini kopinya sudah terkenal karena kita mempunyai indikasi geografis kopi yang merupakan hak kekayaan intelektual Kota Pagar Alam, itu kan harus dipertahankan dari kualitas kopi. Nah, kami berusaha mengimbangin itu dengan alasan kami karena Kota Pagar Alam adalah kota wisata. Betul. Jadi kami harus mempunyai menyampaikan informasi yang jelas, kemudian kami harus memuaskan para wisatawan yang datang. Maka kami mengelola produk-produk yang akan digemari oleh wisatawan. Jadi salah satunya mesti wisatawan yang datang, selain mereka melihat dari potensi wisatanya, mereka tentunya akan belanja oleh-olehnya. Betul. Jadi kami menyiapkan mereka dengan memproduksi bahan baku kopi. Jadi kopi dan juga ada ubi jalar ungu yang memang hasil pertanian dari masyarakat Kota Pagar Alam. Alhamdulillah kami memproduksi itu. Pertama memang kami mengoptimalkan digitalisasi. Betul, itu yang penting ya, apalagi di era sekarang gitu ya. Mereka itu kadang wisatawan yang datang, mereka jauh sebelum mereka sampai ke tujuan, mereka biasanya sudah mencari informasi. Gitu kan. Mencari informasi kemana mereka akan belanja dan apa sih produk-produk khas dari Kota Pagar Alam yang mereka akan kunjungi. Di image banyak orang adalah Pagar Alam penghasil kopi. Jadi kami memproduksi produk-produk yang berbahan baku kopi. Ada keripik kopi. Ini seperti sudah kita ini ya. Di sini ada keripik kopi atau pangsit kopi. Kemudian ada stick kopi. Kemudian kami juga ada produk basahnya juga, ada brownies kopi. Kemudian kami juga memproduksi kopi yang sudah standarisasi internasional. Jadi kami sudah punya SNI, kami juga punya BP POM, kemudian sertifikat indikasi geografisnya. Jadi kopi kami ini sudah siap untuk diekspor. Gitu. Keren. Jadi dari sana kita bisa mempromosikan bahwa Pagar Alam ini sebenarnya kota yang memang wisatanya bagus, produknya bagus, kemudian juga wisatawan juga bisa setelah pulang itu bisa berbisnis juga. Betul. Oke ya. Citra Pagar Alam itu ya taunya kopi Pagar Alam itu yang paling oke gitu ya. Dan ini yang luar biasa kalau memang bahan bakunya itu dari kita semua, dari sumber daya alam yang ada di Kota Pagar Alam. Itu yang menarik. Kenapa kopi dijadikan komunitas awal ya? Karena memang
kita kan banyak mengenal bahwa ada makaroni nih dari Iya, ubi jalar iya, gitu betul. ya. Tapi kenapa setelahnya Mbak Wen itu mengembangkan kopi? Karena pagar alam itu identik dengan unggulannya kopi. Oh ya, Ya benar kan? benar benar. Kita bersama-sama dengan pemerintah, juga masyarakat, karena pemerintah mendukung masyarakat yang notabene adalah mayoritasnya petani kopi. Betul. Nah, maka kami pun sebagai UMKM-nya, kami melakukan pengembangannya, diversifikasinya juga dengan bahan baku kopi, Bahan ya, kopi. gitu kan? Banyak ya, Ya, bahan bakunya kita banyak. Dan kembangkan. kopi ini tidak hanya digemari oleh kalangan menengah ke bawah, Iya, tapi dia justru digemari oleh kalangan elit, gitu kan, orang luar. Jadi apalagi Gen Z gitu ya, bukan iya. lagi Gen milenial. Kadang ada ya wisatawan yang datang itu dari Jepang, kemudian dari Selandia. Mereka datang ke pagar alam itu bukan hanya tujuan wisata, tapi pertama adalah mereka ingin menggali pengetahuan tentang kopi. Oh, Nah, dari sana berarti kan saya berprinsip bahwa yang dia jadikan ujung tombak untuk UMKM di Kota Pagar Alam ini yang paling finalnya adalah kopi. Gitu. Oke, betul. Karena betul, kopi betul. itu setiap daerah mempunyai cita rasa yang berbeda-beda. Pahitnya kopi Iya. bisa dirasakan sensasinya yang luar biasa Iya. gitu ya. Oke, sahabat tourism semua, mungkin di era globalisasi, di era digitalisasi saat ini, bagaimana sih cara Mbak Wen untuk mengembangkan ini biar bisa terus dikenal bukan hanya di kita di lokal, tapi di dunia lain gitu ya, di Betul. dunia maya gitu Betul. ya. Ada mungkin melalui media sosial atau Yes. seperti apa Mbak Wen? Yang pertama yang kami lakukan, kami mengoptimalkan digitalisasi. Jadi mulai dari TikTok, kemudian Instagram, kemudian Facebook. Marketplace. Oke, Marketplace Kita juga ya. mengoptimalkan itu, jadi kita juga memasuki pasar di Shopee. Karena dengan seperti itu kita tidak hanya dikenal ketika mereka datang, tapi juga mereka bisa scroll di media sosial. Oke. Itu yang pertama. Jadi kita yang pertama adalah mengoptimalkan digitalisasi. Yang kedua, kita harus mengoptimalkan kualitas. Jadi ketika kita sudah mengoptimalkan digital, kita harus diimbangi juga dengan kualitas. Betul. Karena apa betul. yang konsisten gitu dengan kualitasnya betul, ya. Betul. Satu dengan konsisten. Kedua kita memang cita rasanya itu yang memang akan diingat terus oleh orang ketika itu. mereka akan mencicipi produk kita. Betul. Jadi mereka akan kembali lagi gitu kan. Itu yang harus kita tunjukkan Ya, ke pengunjung mereka akan gitu beli ya. lagi ketika mereka udah sampai di tempat mereka masing-masing. Ketika kita menyajikan produk yang berkualitas, mereka akan review, akan kembali pesan mungkin di media sosial yang kita optimalkan tadi. Oke, kita mau tahu berapa produk yang Mbak Wen sekarang produksi gitu ya, selain memang dari kopi, dari ubi, ada dari bahan lain? Kira-kira? Banyak, kami mempunyai 37 macam item Wow, makanan. 37? Iya, 37 macam item makanan untuk melengkapi produk oleh-oleh yang memang kami itu sebenarnya kami adalah tuan rumah penyambut dari gerbang Kota Pagar Alam. Wah, betul. Kami tidak mau buka cabang di mana-mana karena memang kami ingin orang datang ke Pagar Alam dengan sesuatu yang luar biasa dengan hasil UMKM-nya. Jadi kami menyediakan di sana tuh semua yang mereka inginkan tuh ada. Ada ya. Okay. Kami juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang sekitar kami. Sekitar ya. Dengan begitu kami berusaha untuk terus berinovasi. Jadi dengan kami berinovasi, kami akan punya banyak produk dan mereka itu yang datang ke toko Oleh Putra Abadi itu akan terpuaskan dengan produk-produk yang mereka memang banyak varian pilihan gitu. Kemudian kami juga membina ibu-ibu petani-petani di sana bagaimana caranya mereka menghasilkan produk-produk yang berkualitas yang dicicipin oleh kalangan mulai dari bawah sampai ke atas. Oke, ini kan udah berapa lama nih Mbak Wen melaksanakan bisnis ini? Saya sudah 20 tahun. 20 tahun Iya, ya. 20 Banyak tahun. mungkin halangan dan rintangan. Kira-kira halangan dan rintangannya bisa diceritakan ke kita? Halangan dan rintangan yang pertama, waktu pertama kita memulai usaha itu adalah satu di pemasaran. Oh ya. Kemudian kedua di bahan baku, karena dulu itu bahan baku makaroni ubi jalar ungu itu belum terlalu ditanam di sini. Kedua kita masalah teknologi. Jadi teknologi itu dimana kemasan yang kita pakai yang sekarang
itu dulu masih terlalu mahal budgetnya bagi kita UMKM yang memang masih skala kecil gitu kan. Dulu kami memang belum mengetahui bagaimana konsep dari marketing. Namun sekarang ini justru kendalanya ada di SDM-nya. SDM-nya sekarang Iya, ya? sekarang di SDM. Jadi pengelola SDM dengan kami harus berbagi ketika mereka ibu-ibu lagi musim panen kopi, Otomatis ya mereka akan meninggalkan. Ya. Oh itu jadi Ya. kendala juga Ya, gitu itu ya. menjadi Kemudian kendala. bahagianya itu gimana tuh kira-kira? Bahagianya kami bisa kami bisa mempekerjakan masyarakat di sekeliling kami. Salah satu poin yang luar biasa. Dan kami juga bisa meningkatkan taraf hidup mereka, bahkan kami bisa menguliahkan, bahkan kami bisa menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke jenjang sarjana. Alhamdulillah. Itu melalui ada subsidi lah istilahnya, kami memberikan beberapa persen dari penghasilan kami sebagai sumbangsi lah biaya promosi kami gitu. Sebenarnya memang membantu mendukung keluarga kecil mereka juga berarti ya. Nah sekarang dukungan pemerintah nih, dukungan pemerintah untuk MKM, untuk ekonomi kreatif yang Mbak lancarkan atau Mbak bisniskan sekarang ini, bagaimana peran pemerintah? Peran pemerintah bagi kami sangat baik karena pemerintah membantu untuk mempromosikan UMKM yang ada di Pagar Alam. Di antaranya adalah membagi, karena kami memang ada di ujung, kebetulan kami di sana ada bandara, ada SMA Taruna yang sekarang mulai galak, dan kami kebagian rezekinya di sana karena pemerintah mungkin memberikan informasi bahwa UMKM yang terdekat adalah kami yang ada di Sukacita gitu kan. Dan juga salah satunya mungkin ada pelatihan yang bisa Mbak Wen mungkin dengan para staff-nya atau karyawannya bisa datang gitu untuk pelatihan. Yang mungkin pernah juga dinas pariwisata juga melaksanakan pelatihan-pelatihan itu ya, bagaimana cara mengemas. Kami mendapatkan pelatihan dari dinas pariwisata untuk marketplace-nya, menghubungkan kami dengan Tokopedia. Sampai sekarang alhamdulillah masih terus berlanjut. Kemudian mereka mendatangkan berbagai macam narasumber yang memberikan kami bagaimana cara kami mengupload, kami membuat video, bagaimana kami men-setting pemasaran kami di media ya, seperti itu. Oke. Ini sekarang memang sahabat turism bahwa oleh-oleh ini menjadi salah satu prioritas apabila berkunjung ke suatu daerah seperti itu ya. Dan cara Mbak Wen nih biar terus konsisten gitu ya. Dari awal selama 20 tahun itu tetap konsisten bahwa kami tetap bahwa oleh-oleh Putra Abadi itu tetap di sana, nggak kemana-mana. Itu bagaimana nih triknya itu ya? Pertama adalah kami menjaga brand pertama Putra Abadi, kemudian kami menjaga kualitas, kemudian kami juga mencukupi dari kuantitasnya, jadi kami tidak terputus dari kuantitas karena kami selalu memproduksi produk yang selalu ada. Kemudian kami juga mengikuti kemajuan dari digital. Kami berusaha untuk terus berupaya mengikuti perkembangan yang ada di dunia kulineran. Gitu. Jadi memang kuliner ini memang salah satu memang yang dicari gitu ya, apalagi memang oleh-oleh ini salah satu berkunjung suatu tempat pasti kepikirnya oleh-oleh gitu ya. Dan ini kan posisinya kita ini lumayan agak jauh nih dari tempat kita wisata saat ini ke Gunung Dempa dari tempatnya Mbak Wen. Kira-kira triknya ada nggak? Mungkin secara online bisa membeli, itu bisa ada juga? Kami karena kami home industry ya, kami memproduksi, kami produksinya mungkin skala besar. Kami jadi bekerja sama dengan toko oleh-oleh yang ada di Pagar Alam. Jadi kami sistem konsinyasi, titip jual. Jadi kami punya banyak cabang istilahnya, cuman sistem titip jual konsinyasi. Seperti itu. Mungkin boleh juga nggak berkunjung ke tempat produksi? Boleh. Sambil mungkin mereka pengen memasak atau menggoreng juga bisa ya? Iya, karena Putra Abadi juga selama 20 tahun ini kami menyediakan untuk tempat studi banding, kemudian kami juga mengedukasi sebagai wisata tematik ya. Wisata tematik bagi orang-orang yang memang pengen
suasana lain dari wisata mereka. Jadi mereka tuh bisa mendapatkan keindahan alamnya, Betul. kemudian bisa mendapatkan ilmunya, Edukasi gitu. tadi ya kan. Bahkan kami pun berusaha mengedukasi mereka bagaimana mereka itu memprosesnya itu dari sistem marketingnya, sistem manajemen produksinya itu juga kami ajarkan di sana. Oke, mungkin harapannya nih kepada UMKM yang baru akan muncul gitu kira-kira, karena memang Mbak Wen itu sudah senior, dikatakan sudah senior karena 20 tahun lebih gitu ya di bisnis ini. Kira-kira apa harapannya supaya memang bisnis apapun sebenarnya ya yang bisa untuk mendukung untuk Kota Pagarlam khususnya, silakan sampaikan Mbak Wen. Kepada teman-teman UMKM yang memang baru memulai, mereka baru berusaha untuk terjun ke dunia kuliner. Yang pertama adalah bagaimana mereka menyiapkan konsep dari strategi dari manajemen pemasaran, kemudian bagaimana mereka itu mengkonsep produk-produk mereka itu bersaing dalam hal harga yang kompetitif, kemudian juga mereka memproduksi barang yang kualitas. Insya Allah mereka juga akan bisa bersaing untuk teman-teman yang lain, karena kita ini UMKM itu jangan patah semangat dan jangan minder duluan, karena kita nggak tahu nih ketika orang berkunjung produk siapa yang akan mereka beli, kemudian bagaimana mereka mengemas produk-produk mereka menjadi kemasan yang semenarik mungkin, kemudian mereka bisa mencapai sasaran yang tidak hanya level ke bawah tapi juga bisa diminati oleh ke level yang atas. Oke, mungkin satu juga momen omset nih ya. Kira-kira nih biar tambah semangat nih UMKM yang baru akan muncul. Omsetnya itu menjanjikan nggak sih kira-kira? Sangat menjanjikan. Makanya diperlukannya bagi teman-teman UMKM yang baru memulai usaha, mereka harus bisa menghitung HPP dan BEP mereka. Berapa mereka akan menentukan HPP-nya, kemudian bagaimana mereka menghitung break even point-nya. Karena dari sana mereka bisa menghitung keuntungan yang akan mereka dapat, apakah mereka akan mengambil 20 atau 25% dari produk yang mereka bikin. Omset, semakin kita banyak produksi, omsetnya akan semakin banyak. Oke, luar biasa gitu ya. Jadi harapan satu momen lagi, harapannya untuk pemerintah dan juga ekonomi kreatif. Bagaimana Mbak Wen? Harapan untuk pemerintah, kami teruskan untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada pemerintah. Kemudian mungkin pemerintah untuk saat ini sudah mulai mengklaster atau mengkotak-kotakan UMKM. Jadi UMKM untuk Pagar Alam ini jangan dipukul rata, tapi mereka itu berikanlah pelatihan sesuai dengan level-level mereka. Karena itu akan lebih bermanfaat, akan lebih cepat sampainya kepada UMKM, karena kadang-kadang UMKM yang di bawah mereka tidak akan belum nyampe untuk level marketing kan yang di atas. Jadi apa yang mereka butuhkan. Oke, satu momen lagi. Kenapa pengunjung harus datang ke Putra Abadi? Karena pengunjung harus datang ke Putra Abadi. Di Putra Abadi itu adalah home industry yang tidak hanya menyediakan berbagai macam oleh-olehnya, tapi Putra Abadi adalah di sana tempat ngopi gratis, kemudian tempat belajar kopi, tempat edukasi, dan juga kami di Putra Abadi itu tempat belajar bagaimana menyusun strategi ketika kalian akan memproduksi produk-produk seperti yang ada di Putra Abadi. Jadi nggak nyesel datang ke Putra Abadi. Jadi kalau memang berkunjung ke Kota Pagarlam jangan lupa Putra Abadi gitu ya. Memang masih banyak nih tempat-tempat lain, tapi memang Putra Abadi salah satu tempat yang home industry gitu ya. Bisa kita melihat secara langsung bagaimana pengemasan, bagaimana produksinya gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Wen. Semoga terus berkembang usahanya, bisnisnya ya. Apalagi banyak lagi usaha lainnya sepertinya ya UMKM dari kreatif ini ya. Baik, terima kasih sahabat turisme semua bahwa berkunjung Kota Pagarlam tidak menyesal dan tentu akan memikirkan bagaimana caranya bisa mendapatkan oleh-oleh yang ada di depan kita ini ya. Silakan langsung ke Putra Abadi, tempatnya di Sukacinta gitu ya. Di Sukacinta, dia dekat dengan Bandara Atung Bungsu dan juga SMA Taruna. Asik. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Wen. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya dengan narasumber juga yang luar biasa. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.